A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yang telah menimpakan siksaan yang sangat berat. Yaitu, aku telah menyelamatkan kalian dari mereka dan membebaskan kalian dari tangan mereka dengan ditemani Musa alaihissalam. Padahal dahulu Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan azab yang sangat hebat kepada kalian. Hal itu mereka lakukan karena Fir'aun yang dilaknat Allah itu pernah bermimpi yang sangat merisaukannya. Ia bermimpi melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian api itu memasuki rumah orang-orang Qibti di Mesir kecuali rumah Bani Israel. Maka mimpi tersebut adalah bahwa kerajaannya akan lenyap binasa melalui tangan seorang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Kemudian disusul laporan dari orang-orang dekatnya saat membicarakan hal itu bahwa Bani Israel sedang menunggu lahirnya seorang bayi laki-laki di antara mereka, yang karenanya mereka akan meraih kekuasaan dan kedudukan tinggi. Demikianlah yang diriwayatkan dalam hadis yang membahas tentang fitnah. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang dilahirkan setelah mimpi itu, dan membiarkan bayi-bayi perempuan tetap hidup. Selain itu, Fir'aun juga memerintahkan agar memperkerjakan Bani Israel dengan berbagai pekerjaan berat dan hina. Dalam ayat ini, al-azab ditafsirkan dengan penyembelihan anak laki-laki. Kata yasumunakum artinya menimpakan kepadamu. Demikian kata Abu Ubaidah. Yasumunakum ada juga yang mengartikan dengan memberikan siksaan yang terus menerus. Demikian yang dinukil oleh Al-Qurtubi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Tiada lain sebagai penafsiran atas nikmat yang diberikan kepada mereka yang terdapat dalam firman-Nya, mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Fir'aun merupakan gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir, baik yang berasal dari bangsa Amalik maupun lainnya, sebagaimana Kaisar merupakan gelar bagi setiap raja yang menguasai Romawi dan Syam dalam keadaan kafir. Demikian halnya dengan Kisra yang merupakan gelar bagi raja-raja Persia, juga Tuba' bagi penguasa Yaman yang kafir, Najasyi bagi raja Habasyah, dan Ptolemus yang merupakan gelar raja India. Dikatakan bahwa Fir'aun yang hidup pada masa Musa alaihissalam bernama Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ada juga yang menyebut Mus'ab bin Rayyan. Ia berasal dari silsilah Imlik bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Julukannya adalah Abu Murrah. Aslinya berasal dari Persia, dari Istakhar. Siapapun dia, Fir'aun adalah dilaknat Allah.
Firman-Nya, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Rabbmu. Ibnu Jarir mengatakan, artinya dalam tindakan kami menyelamatkan nenek moyang kalian dari siksaan Fir'aun dan para pengikutnya mengandung ujian yang besar dari Rabb kalian. Ujian itu bisa berupa kebaikan dan bisa juga keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ibnu Jarir mengatakan, kata yang serius yang sering digunakan untuk menyatakan ujian dengan keburukan adalah balautuhu abluhu balaan, yang digunakan untuk menyatakan ujian dengan kebaikan adalah ublihi iblaan wa balaan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalikum bala'un, dan pada yang demikian itu terdapat ujian, merupakan isyarat pada keadaan di mana mereka menerima siksaan yang menghinakan dengan disembelihnya anak laki-laki dan dibiarkannya hidup anak perempuan. Al-Qurtubi mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab.